Nasdem ingin mengajak, kita lakukan melalui komunikasi dengan kader-kader, bukan hanya Nasdem ya, koalisi perubahan, ngajak kader-kader NU, warga NU untuk gabung. Intelektual, punya kemampuan komunikasi yang luar biasa. Dan apalagi ya Mas Anies, pengalaman, wawasan globalnya juga sangat baik. Karena beliau punya kemampuan bahasa Inggris yang sangat baik sekali. Kami sering sharing forum di forum-forum luar negeri. Iya. Sebentar lagi nih kita bicara bareng sama-sama diundang di Singapura untuk bicara di forum Regional Outlook gitu. Jadi setiap awal tahun ada sebuah think tank di sana, think tank besar di Singapura, akan mengundang tokoh-tokoh di Southeast Asia dan negara Asia Tenggara dan untuk mendengarkan apa sih pandangan mereka gitu tentang negaranya masing-masing. Ya, Mas Anies bersama dengan Nasdem, Demokrat dan PKS, kita ini guyup ya, kita rukun, harmonis, selalu kumpul. Ada tim 8 ya sebagai bridging yang selalu komunikasi intens ini dari 3 partai dan dari Mas Anies itu sendiri gitu. Yang kedua, kami pun sudah punya piagam perubahan itu. Selama 3 pihak ini sama-sama konsisten dan komitmen dengan piagam ini, ya kita akan jalan mulus gitu. Tapi memang kita harus akui gitu. Harmoni, soliditas, kekompakan koalisi perubahan ini mungkin membuat sebagian pihak ada yang ya kalau bahasa anak sekarang julid lah gitu. Ya kan, julid, jadi sebisa mungkin terus dihembuskan isu tidak kompak, berbeda pandangan, ada kemungkinan pecah dan sejenisnya. Padahal kalau bicara mengenai dinamika dalam koalisi, ya biasa saja. Kadang-kadang kalau punya pendapat berbeda, itu suatu hal yang biasa bagi koalisi perubahan, karena kita tidak ingin membuat semua seragam. Wajar ada perbedaan karena memang dalam demokrasi perbedaan itu adalah suatu anugerah. Di koalisi perubahan, untuk mendukung koalisi perubahan. Nah, salah satu figur yang sangat potensial, masih muda, dinamis, punya kapasitas di NU itu banyak. Salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Saya kebetulan ikut diundang bareng Mas Anies nih, satu panel nanti. Iya, karena mantan rektor ya, jadi kan mantan pasti rektor, pemikirannya intelektualnya sangat tinggi. Iya. Patriotis orangnya, jiwa nasionalismenya juga sangat tinggi. Orangnya juga setia kawan. Karena saya kenal pribadi semua orang-orang ini kan. Pak Prabowo itu dari kecil memang dibesarkan dalam keluarga yang intelektual juga, lalu sekolah di luar negeri juga. Jadi sebetulnya untuk hal-hal yang sifatnya, tapi yang pasti pada saat suatu hal sudah dicapai konsensus, kesepakatan, sudah diputuskan, apalagi langkah yang sudah diambil oleh baca pres kami Mas Anies Baswedan yang merupakan pimpinan koalisi ini, ya kami kalau bahasanya teman-teman PKS ya, Mas Iqbal ya, samina wa atokna gitu. Nah, kami akan ikut gitu. Kami akan patuh pada pimpinan kami gitu. Tetapi dalam proses, namanya Mas Anies ini kan juga baca presnya kami, Demokrat. Pada saat kami merasa ada yang kurang pas atau bagaimana, ya kami komunikasikan kepada beliau. Dan selama ini beliau sambutannya sangat-sangat positif. Dalam setiap masukan yang kami sampaikan, dalam berbagai pintu gitu ya. Beliau merespon dengan sangat baik, ya termasuk kemarin juga. Ya, Mas Anies ini kan sama dengan teman-teman PKS, banyak pertemuan-pertemuan yang tidak disampaikan ke publik. Dengan Mas AHY, dengan teman-teman Demokrat, dengan teman-teman tim 8. Cukup cukup mendalami gitu. Nah, yang saya kenal dari beliau memang semangat patriotisme sangat luar biasa sekali. Beliau suka gemes melihat keadaan negara gitu. Yang saya ini ya kalau dari hasil kalau kita ngobrol-ngobrol. Iya, berarti salah satu negarawan yang sangat penuh dedikasi untuk membangun negeri ini. Iya, luar biasa. Bukan koalisi dagang sapi atau tukar guling. Ya kan, siapa harus dapat apa atau siapa di posisi apa, enggak, inilah yang menguatkan kami karena kami sama-sama punya semangat perubahan. Dan tadi terbukti ya, tadi salah satu survei, tadi Mas Iqbal ya yang hadir ya di konferensi pers ya Mas Iqbal ya tadi ya, itu kan 63% yang menginginkan perubahan gitu. Statement yang tidak berlandaskan lah ya, apalagi sebagai seorang menteri saya kira nggak pas lah statement itu kalau sebagai pimpinan partai mungkin bisa atau pengamat. Tapi yang kami garis bawahi bahwa saat ini PKS, Demokrat dan Nasdem sangat solid
kita sudah menandatangani piagam deklarasi. Nasdem anggap Yeni Wahid pantas dampingi Anies dalam Pilpres 2024. Dikutip dari Kompas.com Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid layak untuk menjadi bakal calon Wakil Presiden bacawa pres Anies Baswedan. Menurut dia, Yeni memiliki sejumlah kelebihan yang mampu melengkapi Anies sebagai bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Naif kalau kita katakan Yeni Wahid itu tidak menjadi salah satu orang yang dipandang pantas mendampingi Anies, ujar Ali pada Kompas.com Jumat 23 Juni 2023. Ia mengungkapkan sejumlah kelebihan tersebut. Pertama, Yeni merupakan figur yang bisa mewakili Nahdlatul Ulama (NU), sebab ia merupakan cucu Kiai Haji Wahid Hasyim pendiri NU dan mewarisi pemikiran Gus Dur sebagai figur yang menjunjung tinggi pluralisme. Pikiran-pikiran Gus Dur itu tergambar dalam diri seorang Yeni Wahid karena dia punya waktu yang cukup mendampingi almarhum Gus Dur selama hidup beliau. Saya mengapresiasi siapapun yang menjadi presiden harusnya mempertimbangkan Yeni Wahid sebagai salah satu kandidat wakil presiden, papar dia. Selain itu, kata Ali, Yeni juga dikenal memiliki wawasan kebangsaan dan global yang mumpuni. Ia juga bisa menjadi figur yang menarik konstituen perempuan. Ali berharap Anies memilih Yeni untuk menjadi bakal RI kedua yang mendampinginya untuk memenangkan pemilihan presiden Pilpres 2024. Sebagai seorang sahabat dari Yeni, saya akan mengatakan, saya akan sangat bahagia jika dia dipilih jadi calon wakil presiden, kata dia. Adapun Anies dan tim 8 KPP menyatakan sudah mengantongi satu nama sebagai bacawa pres. Namun, hingga saat ini belum ada nama atau ciri-ciri dari figur yang dipilih Anies itu. Anggota tim 8 KPP Sudirman Said menyatakan, Anies meminta pembahasan soal bacawa pres dihentikan karena sudah final. Saat ini, tim 8 KPP diminta untuk menyusun strategi pemenangan Pilpres 2024. Salah satunya membentuk tim pemenangan. Di sisi lain, Yeni memang menjadi salah satu kandidat yang sempat dipertimbangkan untuk mendampingi Anies. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Anies, pihaknya tak hanya mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi bacawa pres mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Selain AHY, ada nama Hovifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Yeni Wahid, Andika Perkasa, Ahmad Heriawan, Ahmad Saihu, Salim Segaf, dan Ridwan Kamil. Tuturnya dalam keterangan tertulis Jumat 9 Juni 2023. Ia mengungkapkan sejumlah kelebihan tersebut. Pertama, Yeni merupakan figur yang bisa mewakili Nahdlatul Ulama (NU), sebab ia merupakan cucu Kiai Haji Wahid Hasyim pendiri NU dan mewarisi pemikiran Gus Dur sebagai figur yang menjunjung tinggi pluralisme. Pikiran-pikiran Gus Dur itu tergambar dalam diri seorang Yeni Wahid karena dia punya waktu yang cukup mendampingi almarhum Gus Dur selama hidup beliau. Saya mengapresiasi siapapun yang menjadi presiden harusnya mempertimbangkan Yeni Wahid sebagai salah satu kandidat wakil presiden, papar dia.